Segala puji dan syukur sama-sama lebih panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat, para alim ulama, mutaqaddimin dan mutaakhirin. Ta'zim wa takrim Tuhan. Yang pertama kepada imam si masjid yang beliau cintainya, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, para ketua pemuda, para pemuda-pemuda sekalian, dan seluruh hudanya hadirin dan hadirat yang kehadir pada malam yang berbahagia ini. Mungkin Tuhan pertama sekali minta maaf atas keterlambatan dari Tuhan. Nah, kegiatan-kegiatan yang mesti Tuhan lakukan ini, sehingga mungkin acara kita akan molor dan terlambat. Maka untuk mengisi waktu hanya pada atruk menda perlu Tuhan sampaikan, karena dia natrik dia kan menjelang hari raya Idul Adha, di mana hari raya itulah sebagai jalan, sebagai kemenangan, sebuah kemenangan bagi umat Islam. Karena hari raya cuma dua dalam budaya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi punya sebuah kemenangan besar. Maka di mana-mana orang bertakbir pada hari raya itu adalah sebuah kemenangan bagi kita. Di antara sekian banyak kemenangan-kemenangan hari raya, maka kemenangan yang kita dapatkan pada hari raya Idul Adha tersebut adalah kemenangan dikala kita selamat di dalam persoalan besar yang sedang dihadapi oleh umat manusia, yaitu di saat Allah Subhanahu wa taala yang kedua titik siratal mustaqim, yang di bawahnya neraka jahanam dan di sebelahnya neraka jahanam, yang mandu manusia pada saatnya tercengang, merasa takut, merasa dan tidak tahu dirinya siapa sebenarnya diri mereka. Di saat itu siratal mustaqim nampak di hadapan budaya Bandung, hanya tinggal katanya guru-guru yang tak kasih selama di dunia. Kita tidak teringat lagi kepada anak kita, tanya hanya teringat lagi kepada saudara kita, teorinya hanya tinggal lagi kepada suami, tapi semua teringat bagaimana nasib budaya masing-masing. Itulah persoalan yang paling baik. Jangankan manusia-manusia biasa, para anbiya sendiri merasa takut di saat Allah Subhanahu wa taala duduk di siratal mustaqim. Rasulullah sendiri beliau berdoa kepada Allah, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Ya Allah, selamatkanlah aku, selamatkanlah umatku daripada titik siratal mustaqim. Ini kesuksesan dan kebahagiaan bagi kita. Sukses ataupun hana sukses, bahagia ataupun hana bahagia, apabila kita mampu atau tidak mampunya melewati titik siratal mustaqim. Sebahagian kelompok manusia katahu babine titik siratal mustaqim, lerebetun perjalanan, serbetun perjalanan mendaki, serbetun perjalanan menurun, serbetun perjalanan mendatar. Maka saat itulah mandu-mandu manusia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Golong dengan pertanyaan-pertanyaan dikala kita melewati pos-pos siratal mustaqim. Pertanyaan yang pertama di pos yang pertama kita yang masalah sembahyang, di mana ada yang mandung tak akui, mandung tak pernah tak jalani,
orang-orang Islam yang ada di atas permukaan bumi, orang-orang yang meninggalkan sembahyang, semua mereka akan merasa ketakutan. Maka saatnya itu kemenangan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang punya kendaraan, bagi orang-orang yang selamat, orang-orang yang bahagia. Itulah orang-orang yang punya kendaraan. Dia sudah mempersiapkan kendaraan semenjak hidup di dunianya, mempersiapkan diri, menyisihkan sedikit hartanya untuk berkorban supaya mereka selamat di hari akhirat. Nyentuhnya orang-orang yang selamat. Maka bahwatanya orang yang melewati titik siratal mustaqim lagi kilat yang menyambar. Ada sebagian melewati titik siratal mustaqim bagaikan kuda yang berlari. Macam-macam kelompok pada saatnya itu. Ada orang-orang yang melewati titik siratal mustaqim lagi dicempel. Nah, orang-orang yang melewati titik siratal mustaqim yang puluhan tahun merangkak-rangkak sampai dia terjatuh dalam neraka jahanam. Nah, yang baru kedua sebelah kaki langsung hurt. Karena kenapa? Karena betulnya melewati titik siratal mustaqim itu adalah kan karena kemampuan dan kan karena kepandaian, kan karena kejelian yang betulnya sudah belajar yang sangat hebat tidak. Akan tetapi semua itu adalah amalan kita. Itulah yang bisa melewati titik siratal mustaqim. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis bahwa azimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Maka berkorbanlah kalian, perbesarkanlah korban-korban kamu, persiapkanlah binatang-binatang korban kamu, karena semua binatang-binatang yang kita korbankan di atas permukaan bumi ini adalah semuanya akan menjadi matayakum, kenderaan-kenderaan bagi kita. Yang sebenarnya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berkorban hanya semata-mata untuk mendapatkan kemenangan, hanya semata-mata untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi kadang-kadang kita orangnya lupa diri, kita orangnya tidak sadar. Padahal kita anda persiapkan kita untuk terhindar daripada panas dan kena ujian. Dikala dia udah di dunia tapi mengorbankan harta yang cukup, tak pergi rumah dan tak persiapkan mobil, akan tetapi dia lupa terhadap persoalan katanya orang akhirat yang ratusan tahun katanya harus merangkak-rangkak di atas titik siratal mustaqim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nyok kadang-kadang katanya melupakan diri kita. Nah, di antara katanya orangnya yang kali mengumpulkan ke udep tu, tapi tidak pernah sekalipun di dalam berkorban. Ada di antara katanya orangnya yang kena mengumpulkan ke atas udep, bahkan tak minta harta mulai bunuh sampai malam, tapi katanya merasa takut untuk kita berkorban hanya dengan harga 2 juta rupiah, hanya dengan harga 2.500.000, tapi katanya takut untuk berkorban dalam udep kita. Padahal semua harta yang kita pergunakan sudah ratusan juta. Bahkan ada yang sudah menghabiskan uang dalam menjalani kehidupannya miliaran. Tapi semuanya itu tidak bisa kita rebut, tidak bisa menjaga kita sampai di hari akhirat. Orang itu yang bermewah-mewah dengan apa yang dia miliki, dia bersenang-senang dengan apa yang kita miliki. Tapi kita sadari dari kitanya, yang tak bersenang-senang orangnya hanya sedikit, sesaat. Siat agai hanya semasa kita mandang udep di dunianya. Tapi berapa tahun kita harus berangkat melewati perjalanan hidup akhirat. Siapa yang membantu kita? Siapa yang bisa kita menjaga kita agar kita selamat daripada persoalan akhir? Ini yang kurang perhatian daripada kita. Tanya hendak kira ke efek sesudah hidup. Putra yang akan terjadi ke kita. Maka orangnya merasa berat bagi kitanya untuk keluarkan harta 2,5 juta atau 2 juta untuk kitanya berkorban dalam hidupnya. Padahal itulah harta yang bisa kekal dan selama-lamanya akan membantu bagi kitanya. Itulah yang menjadi kenderaan-kenderaan kitanya. Citakanlah orangnya udah manusia yang punya kenderaan dengan manusia yang tidak punya kenderaan. Ada perbedaan dalam udep.
Bagaimana dikala hari akhirat nanti? Yang membutuhkan kenderaan itu adalah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Tapi urangnya kenderaan tanya hanya beberapa tahun. Maka tak tinggalkan segala nikmat-nikmat yang sedikit urangnya di dunia. Berkorbanlah untuk hari akhirat. Tak sisihkan sedikit harta katanya, walaupun katanya harus merasa pedih. Tak ingat-ingat gara-gara tak kurban katanya hana merempak blok pakaian. Gara-gara kurban hana merempak katanya bermewah-mewah. Itulah perjuangan daripada katanya. Inilah manusia yang menahan hawa nafsunya di dunianya, yang akan lebih hadiah besar di Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Lagi ulun yang kena penyakit darah tinggi, mereka menahan diri daripada makan daging kambing, ngedendo daripada paja sia kambing. Memang pedih pada dunia, tapi efeknya dia akan selamat. Tapi apabila dia berniamat-niamat lagi orang lain, paja sia kambing kau, paja sia kambing kau, maka akhirnya aku yang kena penyakit stroke. Dia hanya menikmati sesaat, tapi akan punya persoalan yang lain setelah dia memakan daging-daging yang enak tersebut. Ini sebagai perbandingan daripada udik kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang sanggup takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan nafsunya, menahan keinginannya hanya semata-mata untuk mendapatkan akhirat. Dia menyisihkan sedikit hartanya, walau dia harus menahan lapar, walau dia harus menahan segala keinginan-keinginan yang lain karena dia sisihkan sedikit hartanya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah yang paling besar. Itulah hadiah yang kita harap. Nekalan sejarah Rasulullah dan para sahabat, kiban kepedihan mereka dalam menjalani kehidupan ini dengan serba kekurangan, tidak sama seperti orang-orang kafir. Tetapi berapa tahun Rasulullah dan sahabat telah meninggalkan dunia ini, sampai rohnya bahkan sampai hari akhirat mereka dalam keadaan selamat. Karena kenapa? Mereka menahan nafsunya dan keinginannya sesaat, tapi untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena sejarah Fir'aun dan Qarun cukup dia mungkin dinikmati kekayaan dan kekuasaan harta yang diberi Allah hanya berapa tahun. Takkanlah umur hanya 100 tahun, 200 tahun, tapi berapa tahun dia sudah mengalami persoalan, bahkan sampai urut akhirat ini. Maka para umi-umi sekalian dan umi-umi tuan sekalian, berkorbanlah urohnya untuk udik di masa yang akan datang. Sepahit apapun yang harus kita jalani urohnya, sebesar apapun harta yang diberikan oleh Allah kepada kita urohnya, maka sisihkanlah sedikit harta kita untuk perjuangan di masa yang akan datang. Karena manusia yang sukses, manusia yang bahagia, manusia yang selamat adalah manusia yang selamat dikala di masa yang akan datang. Nyauronya pakan lagi dan nyauronya kadang-kadang berani dalam berbuat kejahatan. Pakan lagi dan nyauronya merasa takut untuk berkorban untuk agama, karena kita tidak pernah membayangkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka uronya hendak mengirit. Bahkan manusia-manusia orang yang terlalu berani di dalam memakan harta-harta orang lain. Mulai daripada yang tinggi sampai ke yang rendah. Hanayali yang bucok harta orang yang lain. Padahal harta orang lainnya hanya dinikmati beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun. Akan tetapi akibat daripada memakan harta orang lain itu yang akan mengakibatkan dia berada di dalam kuburan. Nya harta gua yang kata pajuh akan dipajuh oleh keturunan. Maka akhirnya semua keburukan orang lain itu akan menimpa terhadap kitanya dalam kuburan. Sebuah kesalahan yang dia buat lagi kata ciptakan dulu dalam kuburan yang akan menggigit kitanya. Maka berhati-hatilah. Walaupun orangnya punya peluang, harta orang lain sudah berada di depan kita, mudah dalam kitanya tacok.
Hana tidak ada orang yang akan melihat, tiada seorang pun yang akan memberitahukan tentang apa yang sedang Gudanyo lakukan. Tapi ketahuilah, efek daripada perbuatan Gudanyo nyantu akan berefek puluhan tahun lagi. Tuhan sampaikan penuh. Ibarat orang yang penyakit gula, pajuh gula, memang banget pada saat dipajuhnya, hanya berapa saat, tapi dia akan mengakibatkan tingginya gula dan dia akan mengakibatkan penyakit-penyakit yang kronis. Tapi seandainya mereka menahan orang yang penyakit gula, gedun gula dengan sangat pedih pada gedun orang lain di pajamangan yang gedun, tapi dia akan selamat. Hari ini juga demikian. Di saat orang-orang makan punya haram, dia memakan harta orang lain, mengambil harta orang lain, tanya juga punya kesempatan untuk mengambil, menahan diri tanya. Benar-benar menahan, walaupun pedih di dalam tanya menahan. Tapi ketahuilah tanya akan selamat di masa yang akan datang. Kita akan selamat dengan persoalan. Kiban sayang manusia Allah. Dari manusia yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Cok harta gua walaupun sayang sedikit. Padahal hartanya hanya dari riba ada yang dacoknya, tapi sektor riba yang tajukkan dan yang paju. Hanya sejengkai dan nonggo burungnya yang Gudanyo ambil. Sejengkainya dia akan dipakai di keluarga Gudanyo bertahun-tahun. Kita 1000 tahun sudah berada dalam kuburan, tapi tanah itu masih diduduki oleh keturunan-keturunan kita. Semua kejahatan-kejahatan yang terus-menerus semuanya akan menimpa kepada kita. Maka berhati-hatilah dalam Gudanyo menjalani kehidupannya. Begitu juga harta yang diberikan kepada Allah oleh Allah. Maka tundro baju kenikmatan-kenikmatan di dunia untuk berkorban di masa yang akan datang. Tak sisihkan sedikit waktu, jangan terlewati, karena masanya hana sampai-sampai kepada Allah. Jangan sampai kita yang bisa melewati masa-masa yang indah, masa-masa yang punya harta yang diberikan oleh Allah. Baik sampai lewat hana merempak si kurban, na'udzubillah, subhanallah. Berapa besar pahala yang diberikan oleh Allah akan kita tertinggal. Kiban kebaikan, rahmat yang turun yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berkorban. Semiskin apapun Gudanyo orangnya, punya yang lain yang Gudanyo sanggup di dalam Gudanyo menjalani, punya untuk kebutuhan pribadi, sanggup Gudanyo korbankan harta Gudanyo. Apalagi ini untuk kebutuhan yang ratusan tahun di masa yang akan datang. Makanya tuh yang perlu Gudanyo sadari orang saudaraku sekalian. Maka untuk kesuksesan Gudanyo, maka menahanlah diri Gudanyo daripada keinginan, daripada seluruh kenikmatan-kenikmatan dunia. Inilah merupakan orang-orang yang akan diberikan hadiah yang paling besar di hari akhirat, yaitu syurga. Mungkin hanya sepintas yang Tuhan sampaikan sebagai pelajaran penting bagi Gudanyo. Di dalam menjalani hidupnya harus sangat berhati-hati Gudanyo. Apalagi makanan-makanan yang dia buahnya Allah akan dipaju lihat yang tanya. Tanya memang hana trip day kamatik. Tanya hana trip day siapa support akan umum bila Allah, tapi kita masih punya keturunan. Apabila keturunan Gudanyo juga kita berikan daripada harta-harta yang haram, maka semua keburukan-keburukan anak dan keluarga Gudanyo akan menimpa Gudanyo walau Gudanyo sudah 100 tahun. Padahal hanya penuntun dan yang matinya. Maka berhati-hatilah. Jadi jangan menganggap kita sudah selesai dengan perbuatan jahat yang sudah selesai. Tidak akan selesai sampai di hari akhirat. Yang kumandang yang bisa Tuhan sampaikan lebih dan Amin amin ya rabbal alamin.